Orang yang mengaku cinta pada Allah, tapi tidak pernah menyebut namanya, tidak pernah berzikir kepadanya, tidak pernah puja-puji kepadanya, tidak pernah sujud kepadanya. Mengaku cinta kepada Allah, tapi saling menggerutu atas takdir-takdir yang diterimanya. Sering suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Dan dia merasa nyaman ketika jauh jiwanya dengan Allah. Cinta yang kayak apa itu? Yang namanya orang disebut sebagai kekasih Allah. Secara sederhana, pasti kita pahami bahwa dia cinta pada Allah. Allah pun cinta kepadanya. Saling mencintai. Titik temu antara cinta seorang hamba dan cinta Allah sebagai Tuhannya, itulah disebut hubungan sebagai kekasih. Selanjutnya, yang namanya kekasih Allah itu dia ridha dengan Allah dan Allah pun ridha dengannya. Itulah rahasia radhiyatam mardiyah. Kemudian dalam level syahadah, musyahadah, dia tahu hakikat antara syahidun wa masyhudun. Siapa yang bersyahadat dan siapa yang disyahadati. Dan di sana dileburkan dalam fana-nya. Nah, kalau ditanyakan ciri-cirinya kayak apa? Lah ini pertanyaan yang agak berat saya jawab. Tapi akan saya coba. Ciri orang yang dikasihi sama Allah dan akan menjadi kekasih Allah itu, yang pertama, muncul cinta, muncul rasa cintanya kepada Allah. Nah, cintanya kepada Allah ini adalah bibit akan dinyatakannya atau ditajalikannya cinta Allah kepadanya. Dan rasa cinta itu betul-betul dia nyatakan walaupun masih dalam proses. Kan banyak orang yang ngaku mencintai Allah tapi tidak pernah ingat pada Allah. Padahal orang yang mencintai itu kemana-mana dia harus ingat, akan selalu ingat. Kemudian dia selalu menyebut namanya. Kemudian ada rasa rindu bila dia merasa jauh dengannya. Itulah cinta. Nah itu cirinya seorang kekasih Allah. Rasa hub ini yang ada di dalam rasanya. Ada rasa cinta yang menggebu antara seorang makhluk dengan Tuhannya, entah seorang hamba dengan sesembahannya, Allah. Kan banyak orang yang mengaku cinta pada Allah, tapi tidak pernah menyebut namanya, tidak pernah berzikir kepadanya, tidak pernah puja-puji kepadanya, tidak pernah sujud kepadanya. Mengaku cinta kepada Allah, tapi saling menggerutu atas takdir-takdir yang diterimanya. Sering suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Dan dia merasa nyaman ketika jauh jiwanya dengan Allah. Cinta yang kayak apa itu? Nah itu. Allah mempunyai kekasih.
yang namanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pencinta Allah, kok tidak mencintai kekasihnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana itu bisa disebut cinta? Tidak pernah bersolawat kepada kanjeng Nabi. Itu bagaimana seorang pencinta tapi mengecewakan atas yang dicintai oleh sang kekasih itu. Kan gitu logikanya. Bagaimana engkau akan mengaku mencintai Allah tapi engkau tidak mencintai kekasihnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah ukuran-ukuran umum, tapi ada ciri khususnya. Salah satu ciri seseorang itu akan menjadi kekasih Allah adalah dia terbebaskan dirinya dari ikatan-ikatan kepalsuan. Apa itu? Kepalsuan adalah ketika seseorang menggunakan topeng-topeng kepura-puraan. Apa itu? Dia pura-pura cinta pada Allah di depan banyak orang, padahal sesungguhnya dia masih belum dikatakan mencintai Allah. Dia pura-pura khusyuk, tapi sebetulnya dia belum khusyuk. Di depan banyak orang, dia pura-pura tunduk dan sujud pada Allah, padahal belum bisa tunduk dan sujud jiwanya pada Allah. Mengaku-ngaku kenal dengan Allah, padahal belum kenal Allah. Mengaku-ngaku tahu jalan menuju Allah, padahal tidak tahu sama sekali. Itulah yang namanya jaring-jaring kepalsuan. Dalam hubungannya dengan persifatan mausuf, dia pura-pura baik, tapi sebetulnya busuk. Dia pura-pura suci, padahal kotor. Dia pura-pura pemegang kebenaran, padahal masih banyak yang namanya kemaksiatan, pendosa, dan lain sebagainya. Inilah yang namanya jaring-jaring kepura-puraan. Dan mohon maaf, kalau sudah bicara tentang ini, saya pun juga takut. Jangan-jangan saya ini termasuk golongan orang-orang yang munafik, yang suka berpura-pura, pura bersandiwara, suka bersandiwara, suka acting. Dan akhirnya saya mendirikan majelis ini hanya sebagai wadah saya acting dan berpura-pura. Saya bikin channel YouTube hanya untuk saya berpura-pura. Naif itu. Okay. Dalam faktanya kayak gini. Dalam faktanya yang saya alami kayak gini. Saya ini kalau sudah ngoceh di YouTube, kalau sudah ngomong sama orang, kayaknya saya orang pinter ya. Kelihatannya kayak orang pinter, kayak orang yang udah khusyuk, kayak orang yang sudah tunduk dan sujud pada Allah. Padahal kalau saya sudah masuk di alam pribadi, saya muhasabah di dalam hati saya yang paling dalam, selalu ada pertanyaan. Seperti ada kalam Tuhan yang bertanya kepada saya, "Hai Rafiq, apa betul kamu sudah pintar? Bukankah aku yang maha pintar?"
Apa benar kamu sudah benar? Bukankah aku yang maha benar? Apakah kamu sudah suci? Bukankah aku yang maha suci? Malu saya di depan Tuhan, di hadapan Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ada rasa bahwa di dalam hati saya itu ada kalam Tuhan. Rafiq, apa iya kamu udah benar-benar tunduk, benar-benar sujud kepada aku? Apa iya kamu sudah benar-benar khusyuk di dalam sesembahanmu kepada aku? Apa ya udah benar tirakatmu itu sudah mukhlas kamu? Apa benar kamu sudah ridho kepadaku? Lah kok minta diridhoi? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kadang saya malu di hadapan Tuhan. Masya Allah, saya ini bukan apa-apa. Saya ini adalah Masya Allah. Rafiq, kayak ada suara di dalam sana. Kamu kelihatan baik karena burukmu aku tutupi. Kamu kelihatan mulia karena kerendahanmu aku tutupi. Kamu kelihatan baik karena kejelekanmu aku tutupi. Kamu kelihatan benar karena kesalahanmu aku tutupi. Kamu seperti hamba yang benar-benar tafakuh fitin karena dosa-dosamu aku tutupi. Makanya di situ aku merasa malu kalau sudah di hadapan Tuhan. Kadang tetesan air mata malu itu hadir dengan sendirinya. Berhubungan dengan tabir-tabir kepalsuan, jaring-jaring kepalsuan tersebut, ada istilah Jawa bahwa yang namanya syahadah, yang sebelumnya ada mukasyaf atau kasyaf, itu sifatnya legeno, apa adanya, nguku, tanpa basa-basi. Maka dari itu, ketika bermuhasabah, kita harus benar-benar melihat diri kita itu apa adanya di hadapan Tuhan. Agar apa? Kita mengenal Tuhan pun apa adanya. Nanti itu akan menemukan ilmu sejati, ilmu murni. Dan itu jadikan rahasia pribadimu kepada Allah. Jadikan rahasia agar engkau bisa menata perjalanan hidupmu untuk menuju kepada Allah tanpa embel-embel kepalsuan, apalagi embel-embel kemunafikan. Jangan sampai kita berakting menjadi orang baik, berakting menjadi orang khusyuk, berakting menjadi orang yang paham, berakting menjadi orang yang pintar, padahal sesungguhnya kita bukan apa-apa. Nah, makanya pertanyaan itu berat. Bagaimana ciri orang-orang yang menjadi kekasih Allah? Aduh, saya nggak berani mengaku-ngaku itu. Saya yakin Allah itu maha kasih, maha belas kasih, maha rahman rahim. Tapi kalau saya mengaku sebagai kekasih Allah, aduh, saya nggak berani. Nah, ini saya menyatakan ciri-ciri orang yang menjadi kekasih Allah pun saya malu. Malu saya. Saya hanya ingin selalu berproses dan berproses agar aku ini menjadi orang-orang yang diridhoi. Cuman itu saja. Makanya yang kita pegang ketika masuk dalam sebuah majelis tarekat, benar-benar ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, Rabbi atini mahabataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, ridhamu yang aku cari, dan jadikanlah aku
menjadi orang yang kau kasihi, dan orang yang mengenalmu dengan semurni-murninya. Ini pertanyaan berat, Mas. Karena ini tidak hanya berhubungan dengan konsep, tapi kenyataan. Makanya dari itu, di dalam kehidupan bermajelis, ayo kita tukar pengalaman, ayo kita tukar pemahaman, tukar ilmu, saling asah, saling asuh, saling mong tinemong, saling mengisi, dan saling mengompliti. Maka semakin banyak orang yang menjadi anggota majelis, semakin banyak kita bisa melihat bagaimana sejatinya diri kita, bukan malah berakting. Sebab apa? Ibarat melihat rumah itu baik atau enggak, bagus apa enggak, kita nggak bisa hanya melihat dari dalam, harus kita lihat dari luar. Rumah itu harus kita lihat dari luar dan dalam, agar tahu yang mana yang masih bagus dan mana yang harus kita perbaiki karena sudah rusak. Kita bermajelis ini sebisa mungkin menjauhi merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling mulia, merasa paling bisa. Makanya dikatakan Homo homini socius. Manusia itu adalah manusia sosial yang saling mencintai, bukan homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, dan kita perlu untuk berpura-pura, perlu untuk bermunafik ria. Lah itu na'udzubillahi min dzalik. Lah ini kita berproses bersama. Sudah, kita itu sesama hamba Allah, saling takdim, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, hormati dan hargai sedulur-sedulur yang sudah berbaiat menyatakan diri berkeluarga. Bukan saling ghibah, saling merendahkan, saling fitnah. Itu menodai ranah permajelisan kalau di dalam dunia sufi.